Ya, shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita di dalam kita. Ya, Christ in you, the hope of glory. Ya, kita bersyukur kita memiliki Yesus yang melalui Rohnya yang kudus juga termeterai. Ya, kita bersyukur kita memiliki Bible hope. Ya, pengharapan Alkitab itu elpis, positif atau certain expectation of good, semuanya baik yang kita harapkan. Kita start dari Kolose 1 ayat 27. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan, ya, kepada kita Tuhan mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu, misteri, ya, mulia, glory, riches, ya, kemuliaan Tuhan, rahasia Tuhan di antara bangsa-bangsa lain yang gak mengenal Tuhan, ya, yaitu Christ in you, ya, Kristus ada di tengah-tengah kamu, ya, bahasa Inggrisnya Christ in you, ya, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. Jadi kalau pengharapan itu selalu pasti. Ya, kalau dunia katakan jangan naikin pengharapan. Ya, nanti orang kecewa katanya. Ya, kalau pengharapan Alkitab certain, ya, positif, ya, pasti, dan positif, absolut mutlak seperti itu. Ya, bahwa juga pengharapan bicara pada Kristus datang kedua kali di awan permai, ya. Pertama untuk kita gerejanya, for us. Itu diangkat. Nah, itu tubuh kemuliaan. Nah, tapi meanwhile sementara ini kita hidup, tubuh kita yang fana ini dihidupkan. Ya, dihidupkan dari roh itu. Mengalir ke jiwa dan ke tubuh. Ya, jadi roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Jangan takut, saudara. Ya, karena di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan gini, jika roh dia, ya, roh Kristus yang telah, roh dia, jadi roh Allah, ya, juga. Ini kita lihat ada, perhatikan, ada Tritunggal, ya, roh Bapa, dia telah membangkitkan Yesus, ya, Yesus anak, ya, dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Ya, tadi kita tahu Christ in you. Itu luar biasa, saudara. Dunia nggak bisa, nggak punya. Ya, tapi kita memiliki ini sebagai landasan, fondasi, ya, bahwa Kristus dalam kita itu hidup. Kehidupan kita, terang hidup. Ya, bukan kematian. Semua kematian dalam kehidupan kita nggak ada lagi, saudara. Ya, maka iya, sekali lagi dibilang, iya, Bapa, Tuhan, ya, Yahweh yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Ya, tubuh kita yang kemah ini, ya, yang fana dihidupkan juga oleh rohnya. Ya, jadi ada Bapa, Anak, Roh Kudus lagi yang diam di dalam kamu. Luar biasa, saudara. Ya, melalui ayat ini aja kita bisa pulang dan bahagia. Ya, dengan Kristus di dalam kita. Ya, memberikan bagian yang lemah dalam hidup kita kan, ya, tubuh ini seringkali kan, ya. Tapi itu pun dihidupkan oleh kehidupan Kristus. Ya, jadi sebelum dosa tuh nggak ada penyakit, saudara, sebenarnya. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, bumi korosi, semua makhluk korosi. Ya, turun gitu, karatan, berkarat, dan ada penyakit, ada kelemahan, ada stres. Ya, tapi kita telah ditebus. Ya, Roma 8 ayat 2 kan dibilang gini. Roh, ya, bahasa Inggrisnya the law of the spirit, yang memberi hidup, ya. Hukum roh yang menghidupkan sebenarnya gitu, ya. The law of the spirit of life. Ya, telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi in Christ, di dalam Kristus, hukum, ya, roh, ya, yang memerdekakan. Ya, kenapa disebut hukum roh? Karena memiliki legal standing yang sah.
Yesus telah mati buat kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita hidup. Ya, hukum yang sempurna yang memerdekakan, di Yakobus dibilang begitu. Hukum iman. Ya, bukan kita lagi di bawah hukum. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di hukum roh. The law of the spirit. Yang memberi hidup. Ya, the spirit of life. Bukan kematian. Saudara, kita settle, ya, teguh berdiri bahwa hanya ada hidup. Kematian sudah dikalahkan, nanti kita lihat, ya. Hai maut, di mana sengatmu? Kematian bagi Tuhan adalah musuh dan sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Buktinya apa? Dia bangkit. Dan hidup kebangkitan itu hidup di dalam saudara dan saya. Ya, makanya dikatakan memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dari mana? Dari Adam, dosa Adam. Ya, karena berdosa, orang stres, sakit, mati, maut. Urutannya kurang lebih begitu. Jadi, kita dimerdekakan dari itu. Dimerdekakan arti benar-benar merdeka. Kalau Tuhan katakan kita merdeka, ya benar-benar merdeka. Nggak ada tapi-tapi, saudara. Ya, jadi kita hidup di dalam Kristus memiliki hukum roh yang menghidupkan. Artinya suatu yang memiliki legal standing yang sah. Bukan asal gitu, bukan. Kita tahu ya bahwa Roh Kudus aja disebutnya the promise yang dijanjikan karena Yesus bangkit. Ya, makanya karena bangkit, dosa kita sudah dihapus. Buktinya apa? Dia bangkit karena pembenaran kita. Ya, kita menjadi bait Roh Kudus. Bait Allah. Bait itu adalah rumah atau kemah. Bait Roh Kudus. Amin. Ya, kalau rumah kita bocor, bentengnya rusak, kita benerin. Ini Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nggak ada urusan sama yang rusak, kan? Asal kita menerima kehidupan. Dan hidup ini hidup damai sejahtera, saudara. Kita menerima Zoe life, nanti kita lihat, ya. Tapi sebelumnya kita lihat bahwa kedokteran ilmiah, secara kedokteran, stres itu membuat penyakit, kan? Nah, stres itu ketakutan. Akarnya gitu, kan? Karena ada pendakwaan, ya, kesadaran dosa, sehingga stres, takut, khawatir, cemas. Kalau ngomong-ngomong stres di pikiran, ya. Kalau cemas di hati gitu. Di jiwa artinya. Ya, jadi ada percobaan seorang dokter di tikus percobaan itu disuntik. Ya mungkin dia di stres gitu, disuntik apa jadi stres, dia langsung hatinya bengkak gitu atau jantungnya bengkak. Ya, jadi itu secara ilmiah dia sudah membuktikan. Ya, banyak kita tahu seperti itu. Sebaliknya kalau Tuhan memberi hidup dalam setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita, sebenarnya tanpa obat pun kita bisa sembuh gitu. Ya, bukan anti obat, bukan anti dokter, bukan anti operasi, bukan. Itu di pihak Tuhan, kita sudah tahu, kita udah settle. Tapi sebenarnya hati yang gembira adalah obat yang manjur misalnya. Manjur artinya apa? Efektif. Ya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat itu broken spirit. Tapi kita punya spirit of God. Roh yang menghidupkan tadi. Mengeringkan tulang. Berarti sebaliknya kalau kita memiliki roh yang menghidupkan, ya sendi-sendi kita nggak ada yang kering, saudara. Nggak ada yang sakit. Tulang-tulang kita nggak ada yang kering. Makanya dibilang, apa tuh? Ya, kalau orang benar itu akan seperti pohon korma, tumbuh subur seperti aras Libanon, ditanam di bait Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, sampai pada masa tua pun dia tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, bukan gemrot-gendut, bukan, ya, gemuk dan segar artinya apa? Fresh, nggak kerut. Ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, dia gunung batu, tidak ada kecurangan. Jadi janji-janjinya itu semua tentang
kehidupan, ya, air hidup. Pohon yang udah tumbang aja bau air, firman seperti ini, dia hidup lagi katanya, bertunas lagi. Ya, terlalu banyak janji Tuhan tentang kehidupan. Sebaliknya, ya, tadi hukum dosa, hukum maut itu adalah kematian, saudara. Dan itu kita diperdekakan dari itu semua. Roma 6 ayat 23 kita baca coba. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa adalah maut. Tetapi itu artinya sebaliknya. Karunia Allah atau grace of God, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kalau bicara entar hidup, entar mati, entar Tuhan beri kesembuhan, nanti Tuhan kasih penyakit, nanti Tuhan berikan keselamatan, nanti izinkan kecelakaan misalnya, itu dusta dari jurang neraka menurut saya. Ya, karena di dalam Kristus adalah hidup yang kekal, Zoe. Ya, nanti kita lihat juga ya, Zoe, bukan sekedar bios. Ya, Pastor Vin selalu sampaikan tuh, dikasih lihat kayak segitiga gini. Dari hidup yang paling rendah, hidup plant, tanaman, insek, apa tuh, semut, ya mungkin apa, serangga, ya, binatang, manusia. Tanpa Yesus ada bios, teman. Tapi kalau Zoe, di dalam Kristus Tuhan kita. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, jadi takut, khawatir, cemas, trauma, apalagi itu ada orang pikirannya negatif aja, atau apa ya, pikirannya overthinking, ya, pikirannya nggak ada apa-apa, takut gitu. Apalagi trauma-trauma atau apa ya, orang punya takut ketinggian, takut ayam, takut bulu ayam, ya pokoknya yang kayak gitu-gitu, apa tuh disebutnya ya. Itu kita dimerdekakan, ya. Makanya Tuhan itu memberikan kita shalom, ya, damai, rest, tenang. Kita akan long life, ya. Kita percaya, terima tadi sukacita atau nggak broken spirit. Ya, kita di medical study akhirnya lihat bahkan sel-sel kanker aja mati tuh sebenarnya. Kan sebaliknya yang kita dengar apa? Oh, semua manusia punya kanker, punya potensi kanker, tubuhnya bermutasi, darahnya makan sendiri atau semuanya, segala macam itu secara ilmiah tuh kadang-kadang jadi apa ya? Jadi seolah-olah kayak kebenaran gitu. Atau kenyataan lah kita sebut. Tapi kan kita nggak hidup dari yang kelihatan. Kita yang hidup dari yang tidak kelihatan, yaitu spirit, roh, yang memberi hidup. Hukum dosa termasuk kanker, termasuk penyakit, termasuk penyakit generatif, termasuk apa lagi? Ya, yang buruk-buruk, kuman, virus, semua itu harus mati menghadapi hidup. Artinya gelap ini harus kalah menghadapi terang. Amin. Ya. Jadi God of Shalom, ya, kita lihat Roma 16 ayat 20 ya. Semoga ya, bahasa Inggrisnya bukan semoga. Ya, nggak pakai coba-coba. Kita Allah sumber damai sejahtera, the God of Shalom, segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi iblis itu yang berkuasa atas maut ditaruh di bawah kaki kita. Ya. Kita tinggal duduk, diam, rest, musuh-musuh ditaruh di bawah kaki kita. Kalau kita rest, bukannya kita fight gitu. Ya tapi Pak, kita kan harus lawan. Ya lawan, semua lawan, bekerja. Jadi rest jangan gini, oh males, do nothing. Bukan, saudara. Rest itu artinya secure di dalam, tenang. Rest, I will give you rest. Ya, tidak di bawah penghukuman, tidak di bawah kutuk agamawi gitu, tuntutan bahkan. Jadi jangan anggap kegiatan-kegiatan rohani kalau di bawah hukum Taurat bukan karena damai, bukan karena senang.
itu di alam Tuhan gitu. Oh, ini rohani nih, orangnya rohani nih. Bayar harga gitu ya kan. Ada yang udah bayar, kita nggak bayar apa-apa, kita cuma terima. Dan mungkin ya kita melayani kerja di rumah apa di bisnis bapak kita gitu. Ya happy gitu mestinya. Kalau nggak, ya sekalipun hamba-hamba Tuhan depresi. Ya, akhirnya stres, khawatir, takut juga. Wah, takut nggak sempurna, takut salah. Nggak begitu ceritanya, saudara. Christ in you. Kristus ada dalam kita. Ya, roh yang dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh dunia. Yang weak, yang lemah tuh penyakit tuh, lemah dan miskin. Udah, roh dunia itu penyakit. Jadi lemahnya tuh bahasa Yunaninya tuh penyakit sebenarnya. Dan miskin. Jangan balik ke situ, saudara. Amin. Ya. Jadi kita melihat sumbernya dari kan roh kudus, hukum roh yang memerdekakan kita, memberi hidup. Sebaliknya yang maut itu dari mana? Dari zaman Adam kan kita tahu. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ya, kata Adam nih waktu Tuhan cari Adam, di mana engkau? Ketika aku mendengar firman Tuhan loh, bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Pertama dilihat ya, telanjang, nanti kita lihat garis bawahi telanjang ini apa. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, akibat dosa, stres, takut, bersembunyi, berhadapan dengan Tuhan. Ya, padahal tadi kan dibilang karena aku telanjang, dia bilang. Sekarang pertanyaan, Adam telanjang nggak sama Hawa? Firman Tuhan bilang enggak. Dia dibajuin kayak seperti kita mah disebutnya jubah kebenaran atau Shekinah glory. Apa tuh? Baju kemuliaan. Atar bahasa Ibraninya. Dilikupi. Ini baju Pastor Pin tadi sampaikan lebih bagus daripada buatan Prada atau buatan Uniqlo atau apapun lah ya, merek-merek terkenal. Ya, disebut di dalam Mazmur 8 ayat 6. Ya, Tuhan tuh menciptakan Adam manusia itu seperti apa? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya, in the image of God, dalam rupa dan gambar Allah, kita tahu di dalam Kejadian, dan telah memahkotainya. Nah, ini atar. Ya, mahkota itu bukan di sini, tapi seluruh dilingkupi gitu. Seperti baju. Makanya disebutnya dikasih seperti anak yang hilang kan, dikasih jubah terbaik, ya, jubah kebenaran. Ya. Dengan kemuliaan dan hormat. Nah, itu. Makanya disebutnya jubah kemuliaan, glory. Ya, Shekinah glory. Jadi dia nggak telanjang gitu. Tapi dikasih kenakan pakaian apa? Pakaian Kristus. Pakaian Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu nggak ada kematian. Adanya kehidupan. Amin. Nah, waktu dosa dia hilang. Pakai telanjang tadi dibilang. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi hilang, dia telanjang, dia lihat nggak ada lagi. Dia jadi takut. Jadi saudara, kalau kita mendengar kabar baik, good news, hanya untuk nakut-nakutin gitu. Kamu dosa tuh, kamu dosa. Ya, lari dari Tuhan. Menjauh. Tapi kalau kita dengar, kamu dosa, iya, tapi kamu jadi qualified karena Tuhan Yesus mati untuk orang berdosa. Makanya disebutnya kita mempenuh keberanian datang kepada takhta kasih karunia. Amin. Ya. Jadi tadi joke-nya Pastor Phil bilang, dia ada pendeta, dia bilang gitu, datang ke rumah jemaatnya.
Dan dia ketok, nggak dibukain. Terus dia tulis di kertas, Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang membukakan pintu dan aku masuk, ya makan. Ya, terus yang punya rumah, jemaatnya buka pintu dan dia lihat kertas itu. Hari Minggunya jemaat ini kasih kertas juga ke tempat persembahan itu. Ya, dia tulis kejadian ini. Kejadian 3 ayat 9. Bukan ya. Dia jadi kejadian 3 ayat 10 tadi, maaf tadi. Ya 3 ayat 10. Ya, bahwa aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang katanya. Ya maksudnya dia mau bilang bahwa dia lagi mandi gitu. Jadi dia nggak bisa bukakan pintu. Oke, ya. Kenapa Tuhan sebenarnya mencari kan? Ya, pertanyaan pertama di dalam perjanjian lama ini Tuhan bilang, tetapi Tuhan memanggil manusia dengan firman kepadanya, di manakah engkau? Ya, bukan Tuhan nggak tahu. Ada musuhnya di mana? Ya Tuhan tahu ya. Di manakah engkau? Jadi Tuhan yang mencari manusia. Ya, kita tahu kekristenan bedanya dengan agama apa? Ya, agama upaya manusia untuk mencari Tuhan, untuk mencapai Tuhan. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang turun ke bumi mengangkat kita. Dia turun untuk angkat kita, dudukan bersama-sama dengan Dia. Ya, di perjanjian baru pertanyaan pertama makanya dikatakan where is he? Ya, Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya nih orang Majus nih, di manakah dia? Ya. Di manakah engkau? Yang pertama di perjanjian baru, di manakah dia? Juru selamat kita. Amin ya. Jadi ketika dosa, engkau akan mati, surely die gitu ya. Pertama mati rohaninya, hilang kemuliaan Tuhan. Ya, Adam masih hidup kan? Sampai hampir 1000 tahun, hari ini dia mati. Jasmaninya. Ya. Kemudian ya fisiknya. Nah itu ketakutan akan maut itu Tuhan sudah tebus ya, saudara. Ya. Nah waktu dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau pasti mati Tuhan bilang. Tapi Tuhan katakan waktu makan buah terlarang ini matanya terbuka, saudara. Inner eye-nya terbuka. Ya. Dan dia melihat dia telanjang. Ya. Dan Tuhan itu menyeramkan begitu. Ya, tapi Tuhan mau sebenarnya kita makan buah pohon kehidupan. Terbuka juga mata kita. Tapi untuk melihat apa? Untuk melihat Yesus. Amin. Ya. Kalau buah pohon pengetahuan yang jahat itu melihat apa? Melihat morality, moral. Pengetahuan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau fokusnya ke diri kita, morality kelihatannya kan Pak kita harus hidup bermoral, betul. Tapi sumbernya dari mana? Karena ini induk daripada semua dosa sebenarnya. Bersikap terlepas dari Tuhan gitu. Ya. Saya harus jadi orang mana? Saya berjuang, saya bertekad gitu. Bikin resolusi. Nggak begitu, saudara. Ya terlepas dari Tuhan. Nggak bergantung sama Tuhan. Beda kalau kita, Lord, I cannot, but you can. Jangan lupa, I am the righteousness of God in Christ. Tuhan yang supply segala yang saya perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan yang mengerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya.
Wah Pak, enak bener dong kalau gitu. Ya segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ya kalau enak ya ambil dong. Dan saudara dan saya pasti berbuah. Pasti hidup dalam kemuliaan. Karena terang kemuliaan Kristus kan. Yang kita sedang belajar juga dalam minggu-minggu ini. Terang kemuliaan Kristus. Amin. Ya, jadi Tuhan, itulah jawabannya kenapa setelah mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, Tuhan melarang mereka makan buah pohon kehidupan. Dulu saya mikirnya kenapa ya? Supaya Tuhan mau jangan mereka hidup selama-lamanya dengan kondisi subgrade gitu ya. Misalnya karena dosa, kemudian Adam itu stroke dan nggak bisa jalan, tapi selama-lamanya gitu hidupnya. Kan Tuhan nggak mau begitu. Kalau mereka makan lagi tuh buah pohon kehidupan. Nah, sebaliknya ke sekarang kita makan Yesus, makan firman kehidupan, makan Yesus, kita makan buah pohon kehidupan. Roti hidup. Kita nggak bisa mati lagi selama-lamanya. Saudara udah kepalang hidup, nggak bisa mati. Tapi kan sayangnya banyak orang Kristen gini. Aduh, Pak Melki, saya jangan didoain hidup lama-lama deh. Kalau ulang tahun, dia jangan nyanyi panjang umur. Kan nanti nyusahin, dia bilang. Nanti coba. Banyak umurnya. Nggak bisa jalan. Stroke. Tergeletak. Nyusahin orang, kencing di ranjang. Tapi nggak bisa mati. Saya kalau inget teman-teman saya kalau ada yang punya jimat-jimat tuh ya, yang okultisme berat gitu. Terus nasihatnya gini, harus dibuang. Nanti susah mati loh. Kan sebenarnya kalau susah mati kan hidup kan? Kan enggak, maksud dia susah mati gini. Dia sakit, tergeletak, udah nyusahin, udah kencing di berak di ranjang, kencing di ranjang, tapi nggak mati-mati. Beritanya, kenapa? Wah, ada susuknya. Wah, ada jimatnya. Ya masa Tuhan kayak begitu, saudara? Nggak masuk akal. Ya, Bapak kita itu memberi hidup Zoe. Ya, God's life. Ya, kalau God's life jadi kayak apa? Tuhan. Kalau anjing, kasih makanan anjing, hidup anjing, ya guguk. Kucing ngeong. Kalau saudara punya hidup Yesus, ya God's life, ya kehidupan Kristus. As He is, so are we in this world. Sebagaimana di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Wah, terlalu amazed ya. Tapi itulah kebenarannya. Makanya kita nggak takut hidup, kita nggak takut long life. I will satisfy you. Dengan umur panjang, ku kenyangkan, ku puaskan kau. Hari-hari yang baik. Good days, many good days. Sudah lihat kan? Nah itu tersedia semua. Apa yang bisa membatalkan itu? Yang nggak ada. Selain salah percaya. Kalau percaya benar, pasti hidupnya benar. Amin. Waduh, ini pendahuluannya aja udah setengah jalan ya. Udah panjang ya Pak. Ya kita masuk khotbahnya nih sekarang. Ini pastor disampaikan tadi ya. Hidup kekal Zoe itu quality life ya. Hidup dengan kualitas Yesus. Nah, ini masuk, kita lihat. Apa yang membuat sekalipun Kristen udah makan buah pohon kehidupan, tapi ternyata bisa ditipu iblis untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat juga. Jadi iblis mau gini, ya lu hidup sih hidup, tapi susah juga kan, nggak ada bedanya kan sama orang dunia. Kalau saya nggak mau, saudara, saya nggak mau. Ya, kita nggak mau semua. Kristen sih Kristen, terus diajarin kan. Kayaknya menderita itu rohani gitu. Yang mana ayatnya menderita rohani gimana? Ya ada Pak. Menderita karena Kristus. Oh itu menderita karena kita percaya Yesus itu dikata-katain.
hyper grace atau dikata-katain, Yesus juga ditelanjangin begini. Paling begitu, saudara. Ketika kita berdiri, lu mau katain apa terserah aja, gue hidup, lu mati. Sebenarnya loh, saudara, lu minoritas lu. Di bangsa ini lu minoritas. Minoritas dari mana, saudara? Kita satu nih, saya nih satu orang. Bersama Yesus, berdua aja. Maksudnya bersama Yesus begitu. Udah mayoritas, saudara. Makanya mulut kita nggak memperkatakan minoritas, tertindas. Nggak ada. Yang ada pemenang, lebih daripada pemenang. Hidup berkelimpahan. Amin. Ya. Nah, kita lihat. Kita coba jalani ya sama-sama 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi roh kudus, roh besar, roh Kristus telah tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, ini ketegasan Roh Kudus, pada waktu-waktu kemudian, pada waktu kita nih sekarang, ada orang yang akan murtad. Nah, ini ketika murtad. Nah, tapi bahasa Inggrisnya bilang depart from faith. Ya, faith itu selalu apa tuh? Diartikan sebagai kebenaran iman, ya, percaya Yesus, faith. Merefer, nah tuh, kepada kebenaran hadiah, faith. Jadi kalau saudara dengar iman, itu berarti bukan upaya saudara, nah gitulah, bukan upaya saya juga, upaya usaha perform, bukan. Tapi karya sempurna Yesus, itulah iman. Tapi ada orang depart, meninggalkan iman, gitu, meninggalkan percaya, sekalipun Kristen nih, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ya, jadi doktrin demons, ya, spirit yang menyesatkan. Nah, sekarang dibalik-balik, saudara. Nah, makanya sekarang kita benar-benar ini supaya apa ya? Supaya kita tahu gitu, nggak dikadalin. Nah, maksudnya gitu aja. Karena hari-hari ini yang dibilang saudara sama saya gitu. Ya, orang yang percaya karya Yesus sempurna, Yesus dan karya Yesus sempurna yang dibilang sesat. Dibilang hyper grace lah. Dibilang percaya, wah hanya Tuhan baik tuh. Injil kemakmuran. Yang mana ada Injil kemakmuran? Yang ada Injil kasih karunia, Injil iman, Injil Kristus yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan sekali banyak lagi. Good news dari surga. Surga nggak ada penyakit, surga nggak ada kecelakaan, surga nggak ada virus, nggak ada bakteri, nggak ada sesuatu yang jahat gitu. Apalagi untuk diberikan pada anaknya, nggak masuk akal. Nah, ya, jadi righteousness by faith. Jadi kalau bicara iman, bicara kebenaran iman, righteousness of faith atau by faith, ya. Nah, apa itu kita lihat ya. Kita nih pertama Yohanes 8 ayat 32. Ayat 2-nya dulu ya, belum selesai, belum. Ayat 2-nya dulu. Oleh tipu. Nah, tipu daya. Arti ini penipuan ya. Pendusta. Ini kata Roh. Dan dengan tegas. Yang hati nurani. Nah, ini kata kuncinya ya. Yang hati nurani, consciousnya, hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, kita jabarkan ya. Cap ini kauteriaso. Kauteriaso itu bahasa Yunaninya. Jadi kayak kalau saudara gembala punya sapi banyak, dikasih cap itu, nama misalnya Melkisedek Tanok, MT, dikasih cap MT gitu. Pakai besi panas yang sudah dibakar, dicap gitu. Nah, tipu daya ini mencap. Ya, mencap. Nah, itu kan definitionnya dari Thayers ya, ini orang ahli, orang Yahudi yang mendefinisikan kata-kata Yunani ini ya, firman. Whose soul
are branded with the marks of sin. Yang pertama itu. Jadi saudara, ini hati-hati. Kalau jiwa itu dicap, kamu orang berdosa, kamu orang bodoh, kamu orang dimurkai, pokoknya dicap tuh. Dan itu kan manusia seringkali malah dikasih ditambahin di gereja. Ya. Who carry about with them the perpetual conscious of sin. Ini definisi dari kausteriazo. Ya, diberi cap untuk membawa kesadaran dosa. Nah, jadi ini yang menjadi paradoks, saudara. Ya, saudara, jangan biar Roh Kudus yang ngajarin semua ya. Ya kalau mau simpelnya gini, saudara, hati nurani saudara sempurna karena korbannya sempurna. Karena darah Yesus kita nggak punya conscious kesadaran hutang gitu. Karena hutang kita sudah dilunasin. Tapi kalau penyesat-penyesat tadi ajaran demons dibilang. Makanya seringkali saya bilang kalau ajaran masih Tuhan ngejar-ngejar dosa, bawa pentungan, ya kejar-kejar saudara orang berdosa, ya nungguin gitu, mana lo salah gitu ya kan, saudara. Ajaran demons. Makanya saya bilang ajaran dari jurang neraka. Orang Tuhan bayar kok. Orang Tuhan tanggung semua. Jadi waktu kita bilang I am the righteousness of God in Christ, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, itu bukan mengada-ngada, saudara. Saudara dan saya memuliakan Tuhan, memuliakan karya Tuhan. Amin. Ya, makanya kita dimerdekakan dari itu semua. Coba kita lihat ya Yohanes 8 ayat 32. Kita coba lihat, nyimpang lu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Sekali lagi ya, kebenaran itu bukan kebenaran saudara dan saya. Kita udah baca tadi Roma 3 ayat 23. Nggak ada yang benar semua. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kamu mengetahui kebenaran. Udah jelas kebenaran Kristus. Sama-sama katakan kebenaran Kristus. Ya, satu-satunya adalah kebenaran iman. Iman artinya apa? Kebenaran yang sudah terima. Kebenaran itu tangan terbuka menerima. Kamu mengetahui kebenaran itu. Menerima. Percaya menerima. Tangan terbuka menerima. Itulah faith. Ya, kebenaran iman. Righteousness of faith. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi bukan menuduh kamu gitu. Roh Kudus itu di pihak kebenaran. Amin. Ya, maka set you free, memerdekakan kamu. Amin. Dan kita lihat ya bahwa Tuhan bekerja juga melalui orang. Ya, nanti kan kita lihat. Kan gitu, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kan kita tahu ya ayat itu ya. Iman timbul dari kebenaran. Kebenaran akan firman Kristus. Nah, sebelumnya, atau dibuka aja Roma 10 ayat 17 ya, supaya jelas. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita bukan sekali mendengar gitu ya. Itu yang kita udah settle ya. Jadi kita dengar dan dengar lagi dan dengar lagi. Jadi iman kita itu mau tambah besar, mau tambah kuat. Ya, sebab dari faith kepada faith kan, dari iman kepada iman. Tapi timbul dari pendengar. Nah, dari mana pendengaran itu? Ayat 16 ya kita lihat. Tapi tidak semua orang menerima kabar baik itu. Tadi ya, orang lebih dengar. Kayak Timotius bilang, ajaran demons, ajaran setan-setan dipercaya supaya hati nuraninya tertuduh. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Jadi Tuhan bekerja sama yang memberitakan. Kalau saudara memberitakan righteousness of faith, itu memberitakan gospel, kabar baik. Saya berdoa, saya memberitakan good news, kabar baik.
Karena dosa saudara sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saudara tidak memiliki kesadaran dosa lagi. Consciousness of sin nggak ada lagi. Tubuh saya sehat. Kehidupan saudara baik. Dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Tapi nggak semua orang menerima. Nah, ya Tuhan bicara tadi kan kepada siapa? Melalui Roma. Paulus kan menyampaikan firman. Nah, tadi ini menyimpang dikit ya supaya kita tahu. Iblis sampaikan juga kesesatan itu tadi. Ya, kalau saudara bilang, saudara bahkan semua orang menyebut Tuhan Tuhan masuk kerajaan, aku tidak mengenal engkau. Biasanya pakai begitu kan? Tapi itu untuk apa? Untuk serigala-serigala, untuk nabi-nabi palsu. Bukan buat saudara. Saudara bukan serigala, saudara ada domba Allah. Misalnya begitu. Dan bukan misalnya, emang benar begitu. Amin. Nah itu kita harus firm gitu. Enggak, anjing babi. Saudara bukan anjing babi gitu. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Kita harus firm di situ. Karena kita terima Yesus. Amin. Jadi siapapun yang mau menipu, kamu masih babi, kamu anjing, kamu sering Tuhan gak kenal, nanti dibuang. Itu tergerus saudara. Seolah-olah Tuhan gak sempurna nyelesain. Nanti kita lihat kesempurnaan Tuhan di belakang ya. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu, bahwa Tuhan itu bicara melalui hamba-hambanya gitulah ya. Seperti Tuhan tadi Pastor sampaikan waktu janda di Sarfat memberi makan Elia, kan 3,5 tahun tidak hujan ya, keringan. Tuhan sudah perintahkan kepada janda ini untuk beri makan Elia. Nah, tapi peristiwanya begini, 1 Raja 17 ayat 9. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, kata Tuhan ya, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah ini kita lihat firman ya. Tuhan bilang, aku sudah memberitahu janda memberi engkau makan. Pas Elia sampai, jandanya bilang apa? Tinggal segenggam tepungnya, minyaknya tinggal sedikit. Sekali makan mati, kita nih lagi ambil kayu. Nah jadi kok nggak seperti Tuhan perintahkan gitu. Nah ini lihat ya. Terus kita lihat lompat aja ayat 14 yang saya ceritakan itu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, kita belajar ya bahwa firman Tuhan itu seperti hujan, seperti hujan es salju. Ya, bayangkan air ribuan ton nggak dijebrekin sekaligus gini, buah gitu. Kalau sekali ribuan ton atau jutaan ton itu sekali jedek ke arah rumah saudara, ya rubuh hancur tuh. Saudara tahu nggak kalau ya yang lompat indah tuh pakai dari tebing gitu, kadang-kadang 20 meter. Itu kalau salah jatuh gitu. Itu kayak beton itu saudara, itu air. Ya, makanya Tuhan turunkan, perintahkan ya kondensasi tuh ya apa, seperti titik-titik sehingga bunga yang terkecil pun nggak rusak. Saudara jangan takut. Ya kalau Tuhan firmankan, mungkin kok baru sepotong, nggak ngerti, terima aja. Ya ketika Elia pergi ke Sarfat, ketemu jandanya, kalau orang udah main kecewa aja kan, Tuhan gua udah jauh-jauh, dia nggak punya makanan, mau kasih makan saya apaan gitu ya kan? Nggak begitu saudara. Saudara lihat ya, progresif bertumbuh, iman bertumbuh ya, kita perjalanan, tapi jangan dikadalin gitu maksud saya. Coba Yesaya 55 ayat 11. Ayat yang terkenal, demikian firmanku akan keluar dari mulutku,
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya nggak mungkin fake, nggak mungkin belak belit gitu ya. Oh enggak, gue nggak ngomong gitu. Ya, jadi tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa artinya? Ketika kita perkatakan, kita gemakan, dikatakan, Tuhan bilang apa? Melki, kamu beroleh hidup dan meraihnya dengan segala kelimpahan. Tuhan, saya mau boleh hidup dengan segala kelimpahan. Kan kembali itu ke Tuhan. Saya perkatakan. Ya saya dengar juga. Saya perkatakan. Roh Kudus dalam saya dengar juga. Tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi nggak mungkin gagal gitu aja. Pelaksana firman Tuhan itu kuat dan perkasa dalam terjemahan. Melaksanakan, pelaksana. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi lewat Elia. Nah, artinya ketika kita mendengarkan, sekarang kita punya kesadaran firman Kristus. Kita memiliki rightly dividing the word of truth, dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Ya, nggak main sembarangan gitu, amin gitu. Present truth, kebenaran sekarang karena karya Yesus. Saudara, luar biasa, ya. Jadi itu yang membuat iman, yang membuat kita mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh, ya. Karena Injil, kabar baik, padahal kabar baik ya namanya kan gospel, good news, kabar baik. Tapi firman Tuhan tadi bilang orang gak suka. Aneh juga ya. Tadi di Timotius ya. Ya tadi Timotius. Kita belum masuk ayat 3-nya. Supaya kita beres dulu. Nah. Jadi Tuhan gak mungkin berdusta. Gak mungkin. Ya. Nah. Tadi cap itu bahasa Yunaninya kan seared with a hot iron, ya, seared ya, dicap. Nah, itu bahasa Yunaninya kausteriazo. Oh, tadi kita udah lihat ya. Udah tadi disampaikan ya. Jadi orang tuh dicap dengan branded with the mark of sin. Nah, kita lihat lagi. Ini kebenaran atau bukan? Kebenaran iman atau bukan? Ya. Kalau saudara terus, tapi kan hari-hari ini dianggap yang kayak gitu orang kudus tuh. Wah, sadar dosa. Sadar dosa, dikit-dikit, waduh, saya berdosa. Kita lihat orang kayak orang rendah hati. Tapi kalau menurut firman Tuhan nggak begitu, saudara. Karena kayak begitu tuh kesadarannya diri sendiri. Kita harus metanoia tuh yang kayak gitu. Karena sekarang pada Alkitab kita harus kesadaran Kristus dan karyanya. Itu dua hal yang berbeda, dua kutub yang berbeda. Jangan, ya ada seorang soalnya begini bilang sama saya, ada pendeta bilang, ya kerjasama, dia bilang. Kan orang harus tahu dosa dulu, makanya itu hukum Taurat, sehingga dia butuh kasih karunia. Betul kalau belum diterima Yesus gitu. Semua orang manusia berbuat dosa dan tak hilang kemuliaan Allah. Tapi kalau setelah terima Yesus, hukum Taurat itu dikatakan apa tuh? Yang lama gitu. Apa? Kepala sekolah tuh ya. Apa? School master. Kita tidak lagi di bawah school master yang lama. Gitu, saudara. Kita di bawah kasih karunia. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau udah Tuhan bilang begitu, ya begitu. Ya, makanya kalau kita lanjutkan, kalau orang kesadarannya adalah kesadaran seolah-olah Tuhan itu menyadarkan supaya lu tahu lu orang berdosa terus gitu. Jadi kita rendah hati gitu. Nggak begitu. Ya, makanya disebutnya, ya ini ayat 2, ayat 3-nya kita lompat ya, kita lihat terusin.
mereka itu melarang orang kawin. Ya. To marry dibilang. Ya, terus dibilang, wah karena dia mempelai Kristus, dia kalau orang nggak kawin itu lebih kudus. Gitu. Jelas ini, dia bilang capnya tadi pendusta loh. Dicap karena fokusnya orang dosa. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Nah ini bahasa King James-nya bilang forbidden to marry and commanding to abstain for meats. Nggak makan daging. Ya, melarang orang makan daging. Yang Tuhan ciptakan dan kita terima dengan ucapan syukur padahal ya. Nah, terus ya, makanan-makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya, oleh kita yang telah mengenal kebenaran. Sekali lagi ya, mengenal kebenaran dia. Nah, tadi juga di breakdown, saudara ya. Orang bilang, wah kita nih diet Eden gitu ya, makan hanya nggak makan daging merah, nggak begitu. Seolah-olah kayak ya kalau yang ngomong diet selevel ini aja, selevel pengetahuan. Ya, tapi kalau yang udah kaitannya meroh lagi, wah lebih kudus, lebih suci gitu. Puasa 7 hari 7 malam lebih suci. Ya, kalau zamannya Adam dan Hawa, ya nggak ada dosa saudara di Firdaus. Mereka makan pohon-pohonan yang Tuhan tanam, betul. Ya, tapi setelah manusia berdosa, bumi berubah. Zaman Nuh itu kan tilt apa? Karena air terus miring kan 23,5 derajat. Ya, makanya matahari ntar pindah-pindah tuh karena miring 23,5 derajat. Dia berputar, rotasi, evolusi. Ya, sehingga air di dua kutub kan, kutub utara, kutub selatan. Nah, sejak itu Tuhan perintahkan kepada Nuh makan daging. Ya, Kejadian 3 itu Mika Bukaya dan segala yang bergerak. Jadi bukan makan pohon doang nih, buah doang atau sayur. Yang hidup ya akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi di samping tumbuh-tumbuhan hijau ada meat. Ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya atau darahnya jangan kamu makan. Artinya daging mentah berarti kan? Atau darah segar gitu ada orang minum. Ya, nanti dijelaskan di Perjanjian Baru juga ada. Makanan berhala dan darah. Ya, karena nyawa. Kalau dijelaskan di banyak nyawa. Tapi artinya apa? Dimasak. Ya. Dan ini yang membuat kenapa Pak kalau sebelum air bah mereka hidupnya panjang-panjang tuh karena makan itu. Ya, waktu itu di bumi masih lurus begini. Oksigennya masih maksimal begitu. Tapi ketika tilt miring 23,5 derajat itu ya dibutuhkan daging. Ya, makanan. Tapi sekali lagi dikaitin makanan tuh dengan rohani gitu. Makanya Yesus juga bilang, makan masuk mulut keluar di jamban. Yang keluar mulut yang menajiskan. Ya. Ya, jadi makan dengan ucapan syukur. Kalau orang Amerika bilang say grace. Ya. Katakan kasih karunia, menjadi berkat. Semua baik, sistem tubuh saya baik semua. Karena ada kehidupan Kristus. Amin. Dan kita udah sering dengar juga ya. Kalau udah say grace, berkati. Yang dibilang berkat gak ada kutuk. Jangan dari mulut yang sama keluar air bersih, nanti keluar air kotor juga. Waktu mau dimakan, kolesterol itu. Itu gula darah. Karena apa? Karena sistem tubuh kita baik. Gitu aja. Kenapa gitu? Kan kamu tambah tua. Kan sistemnya tambah rusak. Enggak. Begitu, saudara.
Ya kalau gitu cobalah makanlah sekilo babi semua lemaknya. Nggak begitu juga kali. Ya. Kita nikmati sekali lagi dengan tuntunan Tuhan. Roh bilang di zaman akhir itu ada penyesat-penyesat, menyesatkan. Jadi kekudusan itu karena upaya orang. Wah, dia udah gak makan daging. Wah, dia udah puasa terus nih. Ya di level-level ada puasa apa? Tadi waktu kemarin ketemu teman saya makan cuma sehari 2 kali. Ya silakan saudara. Ya cuman jangan bilang nih gue lebih rohani gitu, lebih kudus, lebih ya. Wah kalau nggak kawin lebih kudus. Enggak saudara. Ya. Karena apa? Karena kita mengucap syukur. Say thank you, say grace. Ya semua baik dari Tuhan baik. Ya, karena karya Yesus, nih bagian terakhir sekarang penutup ya, Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, once and for all, yes, kalau di dalam Ibrani 10 ayat 10 bilang once and for all di ayat atasnya, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, jadi jangan saudara bilang, wah berdosa, Tuhan Yesus bangun lagi, urusin dosa, terus duduk lagi, bangun lagi, duduk lagi. Enggak begitu. Dia duduk untuk selama-lamanya. Artinya apa? Finish. Pekerjaannya sudah selesai. Single sacrifice for sin. Ya, ini cara Tuhan, saudara. Ya makanya kita tidak lagi conscious of sin. Maksudnya gitu tadi kan, yang kita lihat ajaran demons gitu ya. 13. Dan sekarang, now, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Jadi dia duduk, musuh-musuh ditaruh di kaki Tuhan Yesus. Artinya di dalam kaki kita. Siapa yang bisa mengancam kita lagi? Gak bisa. Termasuk penyakit, termasuk kutuk, termasuk apapun yang buruk. Ayat 14. Sebab diteguhkan lagi, satu korban saja Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Artinya karyanya sempurna. Saudara sempurna karena karyanya sempurna, karena darahnya sempurna, darahnya kekal, darah Bapa gitu, darah Tuhan yang kekal. Ya, kita telah dikuduskan once and for all, continue berkelanjutan selama-lamanya. Oh, Bapak, emangnya orang nggak dosa lagi, nggak gini. Tetap, ya, I am the righteousness of God in Christ. Itu kalau kita bilang, wah, saya dosa hari ini nggak bisa diampuni. Saudara nggak memuliakan Tuhan gitu aja. Karena Tuhan bilang dia menyempurnakan untuk selama-lamanya, continue berkelanjutan selama-lamanya, single sacrifice for sin, untuk dosa. Ya, jadi kalau tekanannya atau fokusnya ke dosa, orang lebih banyak buat dosa. Roma 7. Itu paradoksnya. Kalau tekanannya fokusnya ke kasih karunia, dosa tidak berkuasa. Pilih yang mana? Ya, kasih karunia itu perfected, tadi kan menyempurnakan, perfected, komplit artinya. Ya, seperti, tapi kan nggak ada pertumbuhan dong Pak. Ada pertumbuhan progresif, ada. Ya seperti seorang bayi lahir. Oh perfect, perfect artinya apa? Ya matanya lengkap, telinganya lengkap, tangannya lengkap, kakinya lengkap, semua lengkap, perfect. Tapi dia bertumbuh, hidup, makan. Ya. Artinya apa? Consciousnya, kesadarannya sempurna. Kesadarannya tidak sadar lagi akan dosa. Kesadarannya karya Yesus. Nah ini di Ibrani 9 ayat 9 dibandingkan ya. Dengan perjanjian lama, di bawah hukum perjanjian lama, korban masih kaki 4 binatang oleh imam-imam manusia. Ya. Makanya dibilang itu kiasan.
Kalau imam-imam perjanjian lama itu kiasan tuh bayangan gitu, atau tipologi, atau apa, gambaran ya, bayangan. Kiasan masa sekarang setelah Yesus, ya, sesuai dengan itu dipersembahkan korban, dan persembahan tidak dapat menyempurnakan mereka. Banding ya, tadi Kristus menyempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita baca terusnya, dimerdekakan dari takutnya akan maut. Sempurna. Kalau di perjanjian lama, bayangan nggak sempurna. Ya, karena yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Nah, ini kait ke conscious ya. Hati nurani mereka nggak sempurna. Makanya ayat 10-nya dijelasin. Coba. Nggak sempurna. Ya pokoknya ya. Coba kita lihat Ibrani 10. Baik, jawabannya ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, diulang lagi ya, pada keselamatan yang akan datang, bukan hakikat, bukan substansinya, bukan kenyataannya. Dari keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus. Ayat 2, lanjutnya, panjang, oleh karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Ya, jadi terus-menerus dipersembahkan itu gambarannya apa? Nggak sempurna. Kalau Yesus apa? Once and for all. Kalau diulang-ulang terus artinya apa? Hanya peringatan, hanya bayangan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka. Tuhan udah stated ya, tidak mungkin yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nggak mungkin tanpa Yesus gitu. Ayat 2. Nah, ini yang kita perhatikan ya. Ini bacanya harus dengan begini. Sebab jika itu mungkin, ya, kalau itu mungkin berarti kita nih sekarang. Yesus kan sempurna. Pasti orang tidak akan mempersembahkan korban lagi. Sekali kan ya. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu, nah ini, tidak sadar lagi akan dosa. Tidak memiliki conscious kesadaran dosa. Setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Nah ini tesnya kita. Jadi kita mendengar kabar baik itu bukan untuk supaya jadi sadar dosa. Wah, biar dia sadar dosa, biar dia tahu dosanya. Kalau dia tahu dosanya, dia bertobat. Enggak juga, saudara. Itu film Korea, itu drama Korea yang begitu. Jadi orang kalau udah salah, mesti dia sampai hampir mati, setengah mati, baru dia sadar itu. Terus kita suka nontonnya sambil mewek-mewek gitu ya. Enggak begitu. Ya, ayat terakhir. Simpulan, Ibrani 10 ayat 22. Oleh karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati, sekali lagi, yang tulus ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Tulus saja. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya, Yunaninya bilang, poneros, evil conscious. Nah, tadi kita perlu jawaban kan? Apa yang diajarin musuh iblis ini kepada orang-orang, bahkan orang percaya? Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita nggak bisa datang mendekat kepada Allah seperti Adam lari, ngumpet. Ya kalau hati nurani kita ini dikatakan memiliki hati nurani yang jahat. Apa itu hati nurani yang jahat? Ya, ayat yang bilang dead works. Ya, pekerjaan hati nurani yang jahat tuh kalau hati nurani kita masih rasa utang. Gitu ya, kita dibersihkan dari itu. Nah makanya dibilang apa itu evil poneros itu ya, poneros evil conscious itu tadi. Coba Mika buka. Poneros dari definisi Thayers, full of labors ya. Jadi kalau malah hati nurani yang jahat itu waktu kita, kalau dunia bilang kan, bagus tuh orang rajin kerja gitu. Ya kalau bad nature or condition betul ya, itu nature yang jahat, kondisi yang jahat. Oke, tapi full labors. Ya, upaya usaha diri sebenarnya. Ya, kesadaran nggak gini. Sebaliknya ya. Ayo datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat karena religion. Kita udah tahu.
Ya pikuliah yang kupasang dan enak dan ringan. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita itu memakai rest bukan stres. Dan kita udah tahu ya, ilustrasi overpayment. Kalau seorang punya hutang yang begitu besar dan dia tidak bisa bayar, ketika bank tempat dia berutang kirim debt collector, hatinya takut. Atau orang yang ngutangin cari dia, ketemu dia di jalan, dia takut, menghindar. Itu kesadaran punya utang. Tapi kalau saya tahu teman saya punya utang dan saya punya uang dan saya bayar overpayment, dia utang 1 miliar, saya bayar 10 miliar. Asal orang itu dengar yang benar, udah dibayar, hati nuraninya tidak lagi hutang. Consciousnya, kesadarannya saya sudah dibayar. Tapi kalau dia sudah dibayar juga dia nggak tahu, tetap consciousnya hutang. Ya, jadi saya tidak panjang lebarkan ya. Kita tidak sadar lagi akan dosa sekali dan untuk selama-lamanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan, sempurna. Ya, kita menyadari kasih karunia hidup. Kesadaran dosa itu evil conscious. Ya, karena akan ketakutan, akan menjauh dari Tuhan. Gak akan datang dengan keberanian mendekat. Itu nature-nya. Dan Tuhan gak mau itu. Amin. Ya, itulah Pastor sampai kata iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih Tuhan. Saya mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya mau, hari ini adalah kesempatan saudara. Bukan kebetulan. Ya. Jadi ikuti aja saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah orang yang paling dikasih. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Karena darah Yesus menyempurnakan, menyucikan sekali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya. Mari kita tutup dengan perjamuan kudus. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, dengan firman, sehingga debu-debu, semua makanan iblis tidak bisa lagi makan kita. Ya, kita makan roti hidup, buah pohon kehidupan. Ya, kita sudah dibasuh, diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Segar hidup kita. Amin. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, ambil roti di tangan kanan kita dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Mengucap syukur, ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kita memiliki kehidupan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Kita percaya. Benar-benar kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Bahwa tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran. Supaya kita utuh. Ya. Tubuh kita utuh tanpa penyakit, tanpa apa kelemahan apapun. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Keluar air dan darah kan. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Dan kita katakan oleh bilurmu saya sudah sembuh Tuhan. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit.
yang menanggung, menserap semua kutuk, semua penghukuman, semua murka, semua api murka diserap habis. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Nggak, kita bisa rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life. Yang kita dengar tadi ya, Zoe Kosmos, kehidupan di bumi ini. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita berbuat, prosper, good sukses. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan. Yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut, kita tidak dengar. Gandum terbaik ya. Ya, kita oleh si batal. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Kita percaya firman. Kita percaya Zoe Life, kehidupan Kristus. Kepala yaitu Kristus. Kita tubuh Kristus. Daging Kristus, tulang Kristus. Bisa berkata, mulai dari otak, misalnya otak Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Ya, semua kaki Kristus, semua kulit tangan, semua. Ya, kalau Kristus punya, baik, luar biasa baik. Yang sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan dari darahku untuk pengampunan segala dosa. Tadi kita udah dengar, segala dosa kita sudah diampuni. Tuhan tidak ingat dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin ingat. Ya, tidak mungkin diinput, tidak mungkin tabur tuai gitu, enggak ya. Kita hanya menuai yang baik hanya dari taburan Tuhan Yesus. Kita mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi. Tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali. Kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang miskin, nggak ada yang kurang makan. Tetap kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, yaitu karisma. Tuhan sudah bayar overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara ucap syukur.